dihadapkan dengan satu kesempatan yang besar yang diberikan oleh Allah, yang mungkin kesempatan ini belum tentu datang dua kali. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berhadapan dengan anak-anak yatim, dengan anak-anak yang dimuliakan, kata Pak Haji Adi tadi, oleh Allah. Ini anak-anak yatim dimuliakan bukan oleh ustadz, bukan oleh para habaib atau pejabat, lah, dimuliakan oleh Allah. Maka kita wajib juga memuliakan anak ini dengan sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan kita mengurus mereka kalau kita mampu, dengan menyanjungi mereka kalau kita mampu, dengan kita memiliki rasa kasih sayang ketika kita mau mengurus anak, ya. Maka dari itu, di saat-saat momentum seperti ini, seringkali kita diajarkan untuk mengusap kepala anak yatim. Betul atau tidak? Bahkan dikatakan di dalam beberapa riwayat bahwasanya barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka setiap tangannya yang melewati kepala anak yatim, atau dalam setiap tangannya yang melewati rambut anak yatim, akan memberikan satu pahala buat dia. Dalam riwayat akan mengangkat satu derajat dia di yaumil qiyamah. Pahalanya yang kedua, orang yang mengusap anak yatim, salah satu keutamaannya, kata Rasulullah SAW, akan membuat hatimu yang keras menjadi lembut. Karena ada satu sahabat yang melapor kepada Rasulullah, dia katakan, sesungguhnya aku memiliki hati begitu keras ya Rasulullah, bagaimana cara aku mengobatinya? Maka Rasulullah memberikan tip, kata Rasulullah, imsah ra'sul yatim, irhamil yatim, wamsah ra'sahu, wa at'im min ta'amik. Kata Rasulullah, cara supaya hatimu biar lembut, sebab kalau kita hati kita keras, maaf kita jauh dari rahmat Allah. Kalau orang jauh daripada rahmat Allah, jangankan dia dapat untung dari bisnisnya, yang ada hutangnya nggak bakal pernah terlunaskan, karena dia jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara supaya kita punya hati lembut? Kata Rasulullah, sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya, dan berikan dia makan dari makananmu. Berikan dia makan dari makananmu. Ini juga sebuah teguran bagi anak-anak atau yayasan-yayasan yang dia menampung anak-anak yatim. Jangan sampai kemana-mana dia minta donasi, tapi anak yatimnya makan ayam paha bagi tiga, kalau dia makan tiga-tiganya sendirian. Hati-hati, tidak boleh kita sampai membohongi orang-orang dengan kita melakukan sebuah kejahatan menggunakan alat anak yatim. Termasuk acara-acara seperti ini, donasi semuanya kita minta kemana-mana, tapi uangnya malah dibikin buat drum band. Sebagian tempat seperti itu, uangnya dipakai untuk menghibur anak yatim. Anak yatim gak butuh hiburan, anak yatim butuh uangnya. Kasihkan uangnya kepada mereka, gak boleh dikorup sedikit pun, karena orang yang memberikannya itu untuk anak yatim. Gak boleh pakai istilah inisiatif, pakai dibikin drum band, pakai dibikin acara-acara, dekorisasi dan lain sebagainya, pakai hasil uang anak yatim. Mamnu, haram, hati-hati. Perlu diingat, tapi yang diberikan kepada anak yatim semuanya harus berbeda. Kalau orang yang ngasihnya ngizinin, nih saya kasih sebagian uang anak yatim, sebagian terserah mau diapain, nah itu oke. Tapi kalau semua dia nisbatkan kepada anak yatim, dipakai bukan untuk anak yatim, hati-hati. Kita bahkan terkategorikan orang-orang yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka yang tidak betul-betul memberikan hak kepada anak yatim adalah hakikat orang-orang yang munafik, adalah hakikat orang-orang yang membohongi agama. Tapi perlu diingat, ketika mengusap kepala anak yatim bukan diusap-usap dengan seperti itu aja, ada rasa dalam hati kita, kekoneksian hati kita dengan Allah. Usapnya dengan rasa kasih sayang, usapnya bahwasanya ini adalah titipan Allah, ini adalah satu kesempatan yang bisa menyebabkan saya satu tempat kelak bersama baginda Nabi besar Muhammad. Dan jujur saya punya hati kurang setuju kalau misalkan hari Asyura dibilang hari lebaran anak yatim. Kurang setuju. Kenapa? Karena anak yatim kita diperintahkan untuk mendidiknya setiap hari, untuk memberikan dia setiap hari. Jangan sampai dijadikan hanya hari Asyura lebaran anak yatim, terus 1 tahun disuruh lapar. Jangan. Kalau memang kita ada kesempatan, kasih dia setiap hari. Nggak bisa setiap hari, minimal per bulan. Nggak bisa per bulan, oke lah 1 tahun. Tapi jangan sampai kita jadikan Asyura hanya khusus untuk memuliakan anak yatim pada hari itu aja, besoknya lupa. Lah. Tapi hari Asyura adalah hari untuk kita memperbaharui cinta kita kepada anak yatim, atau bagi yang belum, memulai cintanya untuk mau memuliakan anak-anak yatim.